PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Izul Afa. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Anggaswangi, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2023 dengan NIM 270302306662 pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang merupakan tugas rutin, yang mana tugas tersebut juga merupakan bagian dari pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023. Mohon agar memberikan saran dan masukannya agar ke depan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ada yang nggak masuk? Semoga tenaga yang sakit diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan dari situ. Ayo, jangan dari situ. Ada yang masuk? Ais. Apa lagi? Semoga teman kita yang tidak masuk, yang sakit diberi kesehatan sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Ainun Nafisah, Aisyah Kirana, Aji Hermawan, Andika Wahyu, Akila Triutari, Akila Halwa, Askara Lasmi, Zatsia Jaya, Karisma Juliana, Karisma Dewi, Marcela Nitya, Adrizal Sirawan, Abiro Hakim, Nadul Firzianata, Rela Arya, Saikila Rahmat, Fadil Agusdeli, Alifah Fatrinya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional supaya jiwa kita tetap nasionalis. Semuanya boleh berdiri. Indonesia, bangsaku.
Dikisahkan ada seorang profesor yang ingin melakukan penelitian di sebuah hutan yang terletak di seberang laut. Sang profesor mengambil jasa tukang perahu untuk sampai pada hutan yang dituju. Setelah hampir sampai di hutan, tiba-tiba profesor bertanya kepada si tukang perahu yang sedang mendayung. Profesor bertanya, "Tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geologi?" Tukang perahu menjawab, "Tidak pernah, Pak. Saya tidak mengerti apa itu geologi." Sang profesor berkata lagi, "Berarti Anda kehilangan 30% dari hidup Anda karena tidak pernah belajar geologi." Setelah beberapa waktu, sang profesor bertanya lagi, "Tukang perahu, apakah Anda tahu tentang ilmu botani?" Si tukang perahu menjawab, "Saya tidak pernah belajar tentang hal itu, Pak." Sang profesor berkata lagi, "Wah, Anda kehilangan 30% lagi dari hidup Anda karena tidak pernah belajar ilmu botani." Perahu terus melayu dan profesor bertanya sekali lagi kepada si tukang perahu, "Tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geografi?" Dengan rasa malu dan kepala tertunduk, menjawablah si tukang perahu tersebut, "Saya tidak mengetahui apa itu geografi, Tuan Profesor." Sang profesor berkata, "Berarti Anda sudah kehilangan 90% dari kemampuan hidup Anda karena tidak pernah belajar hal yang sangat penting itu." Hari bertambah sore, angin bertiup makin kencang dan ombak laut menjadi semakin deras dan menerpa perahu tersebut. Akhirnya perahu itu pun terbalik. Dalam kondisi mereka berpegangan perahu yang terbalik, si tukang perahu minta izin kepada sang profesor untuk mengajukan satu pertanyaan, dan profesor pun setuju. Si tukang perahu bertanya, "Pak Tuan Profesor, apakah Anda pernah belajar berenang?" Di tengah kepanikan karena takut tenggelam, sang profesor menjawab, "Saya tidak pernah belajar berenang, Pak tukang perahu." Sambil berenang dan berteriak keras, tukang perahu berkata, "Pak Profesor, Anda akan kehilangan 100% hidup Anda karena tidak pernah belajar berenang, Pak." Setelah melihat video tadi, apa yang dapat kita ambil? Apa yang kita dapat ambil dari video tadi? Kita jadi orang jangan sombong ya, jangan sombong. Saya kayak profesor tadi, mantan sudah tinggi, sudah punya gelar yang banyak, terus meremehkan si tukang perahu ya. Jangan sombong jadi orang. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misal dokter disuruh bertani juga nggak mampu, petani juga mengobati orang sakit juga nggak mampu. Nah sekarang Pak Dur akan menyampaikan tujuan pembelajaran. 1. Dapat menyebutkan asmaul husna al-malik, al-aziz, al-qudus, as-salam, dan al-mu'min beserta ayat yang benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun kartu asmaul husna al-aziz, al-qudus, as-salam, al-mu'min beserta ayat dengan berurutan. Yang ketiga, peserta didik memasang kartu asmaul husna al-malik, al-aziz, al-qudus, as-salam, al-mu'min beserta ayat dengan berurutan. Apakah sudah hafal tentang asmaul husna? Ya, ada berapa? 90, 9, apa saja itu? Apa saja? Contoh asmaul husna. Al-Malik, apa lagi? Al-Aziz, apa lagi? Al-Qudus, apa lagi? Al-Salam. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang keberagaman, tentang toleransi, tentang jangan membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Teladan mulia Asmaul Husna. Coba kita amati gambar berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna.
Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Apakah kalian telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Allah memiliki nama-nama agung dan indah, dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99, dan yang akan kita pelajari adalah 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, dan Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maharaja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Setelah melihat video tadi, kita tentang Asmaul Husna. Ada berapa tadi di video tadi? Ada berapa? Ada yang apa? Yang tadi, yang pertama Al-Malik artinya apa? Allah Maharaja. Yang kedua Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Yang ketiga Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Yang keempat Salam Allah Maha Salam. Dan yang tadi yang terakhir yang kelima Al-Mu'min artinya Allah Maha memberi keamanan. Cara meneladani Asmaul Husna, yaitu ada beberapa cara atau sikap yang meneladani Asmaul Husna. Al-Malik yang pertama itu menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Menjadi pemimpin yang bijak dan amanah. Contoh ketua kelas, jangan sampai kayak gini, jangan sok-sokan ya. Jadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Jadi pemimpin yang bijaksana dan amanah ya. Yang kedua, berjuang membela bangsa agama dengan jabatannya. Nah, jadi mungkin jangan suka arogan, jangan suka sok-sokan, mentang-mentang ini kayak mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Semuanya untuk kelas, semua untuk negara, semuanya untuk agama. Jangan mementingkan diri sendiri, jangan egois. Contoh Asmaul Husna Al-Malik apa itu? Menjadi menjadi, nah contoh gambar di samping atau di depan adalah menjadi sedang apa ini? Di pikiran kalian? Musyawarah. Ada satu orang di tengah, yang di sampingnya itu ada warganya, sedang musyawarah. Menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah, yang baik. Jadi semua pendapat ditampung, jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Dan sekarang contoh meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Yang pertama, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan, melatih diri agar memiliki mental yang kuat, yang keempat, kuat dan gagah menghadapi usia, dan tidak gentar menghadapi kezaliman. Meneladani Asmaul Husna Al-Aziz adalah pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Misal kalian belajar, kalian tidak mengerti tentang pelajaran, belajar. Cara kita bertanya sama yang paham, ya. Misal saya tidak bisa pelajaran ini Pak, belajar juga punya di perpus ada buku banyak, atau lihat di YouTube tutorial atau cara mengerjakan soal. Nah, ini contoh meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Gambar ini menunjukkan apa? Yang satu, ada 2 orang sedang apa ini? Menggali. Gambar yang pertama, orang yang atas itu berjuang. Dia yakin pokoknya berjuang sampai bisa. Meskipun nggak bisa, pokoknya aku harus berjuang sampai bisa. Dari gambar tersebut, orang yang pertama itu menggali terus. Dia nggak kenal lelah, pantang menyerah.
diambil sedikit loh yang merah, makanya nggak dapat apa-apa. Nah, untuk gambar yang orang yang atas itu dia berjuang karena suatu saat akan meraih senang. Akhirnya di gambar tersebut orang yang atas itu bakal mendapatkan berlian. Nah, orang yang juga itu hampir sedikit lagi mencapai sukses tidak dapat apa-apa kayak gitu. Jadi yang kita ambil, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang lain sudah bersih apa belum nih? Nah, yang kedua, menjaga diri dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat iri. Yang ketiga, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Kalau di kelas apa Pak? Kalau di kelas mikir yang membuang sampah di tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini gambar contoh meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Apa? Sedang ngapain gambar tersebut? Membersihkan lingkungan atau membersihkan dalaman ya. Selanjutnya yaitu lagu akan diberikan kertas, kita membuat kaligrafi. Dibagi 5 kelompok. Selanjutnya kita akan membuat kelompok dan masing-masing kelompok membuat karya, yaitu membuat kaligrafi. Diwarnai hias yang bagus, yang ramai. Ada yang arahnya berbeda. Diwarnai hias sebagus mungkin. Hias yang bagus, yang ramai, penting ramai. Tambah ramai, tambah bagus.
siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, 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 siang, siang, siang. Sudah semua? Masih kelompok untuk mempresentasikan maksud semuanya. Ini adalah hasil karya kami. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah, berjuang membela berbagai agama dengan jabatannya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Adalah hasil karya kami. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan, melatih diri agar memiliki mental yang kuat dan tabah menghadapi ujian, tidak gentar menghadapi ringan. Tepuk tangan untuk kelompok Aziz. Adalah hasil karya kami. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan. Tepuk tangan untuk kelompok Agus. Ini adalah hasil karya kami. Cara meneladani Asmaul Husna As-Salam, melerai teman yang berselisih, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Tepuk tangan untuk kelompok Salam. Hasil karya kami. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mumis, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja, tidak mengganggu orang lain, ikut menjaga keamanan lingkungan, seperti mengadakan suskamling. Tepuk tangan untuk kelompok Alumni. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil karya masing-masing dan Pak Bulat sudah bagus-bagus. Nah, dari kelima kelompok tadi, Pak Bulat yang bagus adalah dari kelompok Al-Qudus. Tepuk tangan untuk Al-Qudus. Make a match. Tugasnya adalah menjodohkan Asmaul Husna sama cara meneladani Asmaul Husna itu sendiri. Ya, kayak gitu, dijodohkan. Ya, dari kelompok ini, kelompok satu. Ya. Asmaul Husna Al-Malik adalah menjadi pemimpin yang bijaksana. Ya, betul. Kemudian untuk kelompok satu, kelompok menghadapi Asmaul Husna Al-Aziz yang mana? Contoh meladani Asmaul Husna Al-Aziz agar menyerang dan tidak mudah putus asa. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Aziz. Meneladani Asmaul Husna Al-Qudus adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tepuk tangan Al-Qudus. Asmaul Husna asal membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Ya, tepuk tangan untuk Al-Salam. Tinggal satu. Untuk meneladani
tadi kalian sudah bermain game dan hasilnya sangat bagus-bagus. Semua sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari Asmaul Husna sama cara menghadapi sikap Asmaul Husna. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan LKPD. Apa yang kita pelajari tadi? Asmaul. Tadi yang kita pelajari ada berapa? Ada 5. Apa saja itu? 1. Al-Malik artinya Al-Malik adalah Allah Maha. Yang kedua Al-Aziz artinya Allah Maha. Yang ketiga Al-Qudus artinya Allah. Terus yang keempat As-Salam Allah Maha. Dan yang kelima yaitu Al-Wiyah Allah Maha. Menjaga taat. Iya, ada 5 Asmaul Husna yang kita tahu. Ya. Minggu depan kita akan belajar berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Guru berpesan supaya terus belajar ya. Terus belajar, jangan main HP, jangan sholatnya harus rajin, jangan bolong-bolong, ya. Jangan berantem sama temannya, jangan musuh-musuhan, ya, jangan musuh-musuhan. Harus selalu berhormat dan patuh sama orang tua dan pak guru, bu guru, ya. Ya. Terima kasih pembelajaran sudah selesai dan saatnya ketua kelas memberi doa sebelum pulang.
Sebelumnya Pak Guru minta maaf kalau ada perkara buatan Pak Guru yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.